Akan segera kita mulai, jadi tolong dinyalakan kameranya. Oke, terima kasih. Pertama, mohon maaf ya, terpaksa mundur 10 menit karena ada sesuatu yang harus saya selesaikan dan tadi belum bisa selesai pas jam setengah 11. Oke, nah, hari ini ada dua agenda kita. Yang pertama tentunya adalah presentasi literatur review ya, secara kelompok, dan nanti berikutnya adalah kita bahas mengenai proposal yang akan kita garap setelah ujian tengah semester. Nah, kabar baiknya tidak ada ujian tengah semester berarti untuk mata kuliah seminar ya. Kalau mau diujikan juga apa yang mau diujikan? Nggak ada ya. Jadi kalian bisa gunakan waktu untuk ujian tengah semester seminar ini untuk belajar yang lain, persiapan. Oke. Nah, kita mulai saja dengan presentasi topik yang terakhir, ya, yaitu mengenai kegagalan dan keberhasilan sistem informasi. Baik, siapa dulu ini yang akan, kelompok mana ini yang akan mulai duluan? Kelompok 1, Pak. Boleh, silakan. Baik, izin screen Pak Ya, Samiaji. silakan. Sebelumnya izin off kamera ya Pak, karena di tempat saya sinyal lagi kurang bagus. Ya, boleh. Terima kasih Pak. Baik, apakah screen sudah terlihat? Ya, sudah. Dan Pak Sudah. Samiaji. Sudah, kalau di tempat saya sudah. Baik. Terima kasih. Selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman semua. Pada pagi hari ini saya dan rekan saya David akan mempresentasikan tentang literatur review saya mengenai success and failure di dalam sistem informasi. Artikel pertama berjudul Toward Social Constructivist, Understanding of IS Success and Failure, Introducing a New Computerized Reservation System. Artikel ini membahas mengenai keberhasilan dan kegagalan sistem informasi dalam halnya dengan memperkenalkan suatu sistem baru yang terkomputerisasi. Dalam penelitian ini, sebagai metode untuk mendasari penelitian ini. Selain itu, ini memberikan gambaran mengenai evolusi, mengenai pemahaman kegagalan yang menggambarkan 3 hal, yaitu disiplin, epistemologi, dan model pemahaman atau kegagalan. Tristan, sepertinya suara hilang. Jika tujuan utama dalam penelitiannya dalam sebuah organisasi, SNCF, di mana SNCF sendiri adalah perusahaan kereta. Tristan mungkin gini aja, yang share screen, Tristan, stop dulu. Tujuan organisasi ini adalah mempromosikan strategis. SNCF memperkenalkan Socrates, di mana Socrates ini merupakan sebuah sistem. David, Iya, mungkin Pak. yang share screen kamu aja. Oke, Pak. Tristan, kamu share screen-nya, kamu stop dulu aja, putus-putus soalnya. Dimatikan dulu
screen. Ya, kamu share screen-nya kamu matikan, kamu tetap presentasi. Nanti biar David yang share screen. Nanti gantian seperti itu, bisa. Ya. Oh iya, baik Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, namanya hambatan teknis biasa. Oke. Ya, baik. Nah, silakan Saya diteruskan. Ya. SNCF memperkenalkan Socrate, di mana Socrate ini merupakan sebuah sistem reservasi yang terkomputerisasi. Socrate sebagai strategi SNCF adalah sebagai tekno-komersial solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi SNCF. Socrate memperkenalkan kebijakan tiket dan harga baru dan mengubah praktik yang didasarkan pada budaya masyarakat Prancis. Socrate juga yang dipaksakan dalam suatu perusahaan yang lebih imperatif yang strategis. Lanjut ke artikel kedua. Artikel kedua yang saya pilih ada berjudul Perceived Importance of Information System Success Factor, a Meta-Analysis of Group Differences. Artikel ini membahas tentang persepsi pentingnya faktor keberhasilan sistem informasi. Peneliti melakukan sebuah analisa menggunakan survei masa lalu dilengkapi dengan survei lapangan yang dilakukan langsung oleh peneliti untuk menganalisis perbedaan persepsi ISS di antara 4 subjek dari Amerika Utara, yaitu staf pengguna, staf IS, dan 2 grup manajer. Dalam penelitiannya, peneliti mengambil 608 anggota asosiasi profesional IS di AS. Mereka dipilih secara acak dan mewakili perusahaan yang berbeda. 160 diantaranya setuju untuk ikut berpartisipasi. Peneliti menyimpulkan beberapa hal dari hasil penelitiannya, yaitu 7 faktor yang mempengaruhi ISS. Dalam penelitian ini cukup penting. Kedua, perbedaan usia data, peringkat kepentingan antara manajer SI dan staf SI tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Ketiga adalah 5 faktor ISS yang penting yang ditunjukkan oleh manajer sistem adalah akurasi output, keandalan output, hubungan antara pengguna dan staf CPIS, kepercayaan pengguna dan ketepatan waktu keluaran. Keempat, manajer pengguna maupun IS menganggap metode tolak bayar dan persaingan antara unit CPIS dan non-CPIS sebagai 2 faktor yang tidak penting. 5. Personel pengguna dan personel IS memiliki urutan peringkat yang berlawanan untuk faktor IS. Peneliti memberi saran, peringkat ISS harus dikumpulkan secara berkala dari setiap area fungsional di perusahaan, karena informasi tersebut memungkinkan manajemen SI untuk memantau kualitas SI secara keseluruhan tanpa mengabaikan kualitas SI dan perusahaan tersebut. Berikutnya akan dijelaskan oleh David. Terima kasih. Oke, selanjutnya artikel yang saya cari yaitu Success and Failure of IT Project, a Study in Saudi Arabia. Itu membahas tentang keberhasilan dan kegagalan proyek teknologi informasi yang ada di Arab Saudi. Peneliti menggunakan tinjauan literatur dan teori sebagai metodologi penelitian. Peneliti menggunakan metode Logical Framework atau LFM sebagai cara untuk menganalisis dan memahami keberhasilan proyek. Peneliti membedakan antara 2 konsep keberhasilan manajemen proyek dan keberhasilan produk. Keberhasilan proyek terdiri dari penyampaian tujuan input dan output dan memiliki 3 komponen, yaitu memiliki tujuan, waktu, biaya, dan kualitas. Keberhasilan proyek terdiri dari penyedia tujuan dan sasaran tujuan, dan juga memiliki 3 komponen, yaitu memenuhi tujuan strategis pemilik proyek, kepuasan kebutuhan pengguna akhir, dan kepuasan kebutuhan pemangku kepentingan yang terkait dengan produk. Peneliti menyelidiki alasan keberhasilan dan kegagalan proyek teknologi informasi di Arab Saudi dari 308 manajer proyek yang berasal dari berbagai negara dan mengelola berbagai proyek. Hasil dari penelitian tersebut mengidentifikasi alasan umum kegagalan proyek dengan ciri budaya organisasi, konflik kepentingan, ketidakstabilan, dan kurangnya kejelasan serangkaian persyaratan sebagai penyebab paling penting untuk kegagalan. Peneliti mengatakan Critical Success Factor atau CSF adalah hal yang paling penting untuk menjadi solusi dari kegagalan proyek TI di Arab Saudi. Pernyataan persyaratan yang jelas dan kepemimpinan manajer proyek serta soft skill dipandang sebagai CSF yang paling penting
untuk meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Peneliti mengatakan peneliti ini sebagai langkah awal untuk memahami kegagalan proyek TI di Arab Saudi. Dan peneliti berencana akan meneliti lebih lanjut agar memberikan gambaran umum untuk mencapai keberhasilan proyek. Setelah itu, kesimpulan dari seluruh artikel yaitu di atasnya yaitu saling melengkapi dan memiliki tujuan yang sama. Ketiga artikel di atas membahas mengenai keberhasilan dan kegagalan sistem informasi yang mempengaruhi perusahaan dalam mencapai kesuksesan. Artikel pertama mengatakan evolusi mengenai pemahaman kegagalan yang menggambarkan tiga hal, yaitu disiplin, epistemologi, dan model pemahaman atau kegagalan. Dan artikel ketiga mengatakan alasan umum kegagalan proyek TI dengan ciri budaya organisasi, konflik kepentingan, ketidakstabilan, dan kurangnya kejelasan serangkaian persyaratan. Artikel pertama memperkenalkan Socrates yang merupakan sebuah sistem reservasi terkomputerisasi dan menjadi solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi SNCF. Artikel kedua mengatakan peringkat ISS harus dikumpulkan secara berkala dari setiap area fungsional di perusahaan. Karena informasi tersebut memungkinkan manajer SI memantau kualitas SI secara keseluruhan tanpa mengabaikan kualitas SI dari perusahaan tersebut. Dan artikel ketiga mengatakan critical success factor atau CSF adalah hal yang paling penting untuk menjadi solusi kegagalan proyek TI di Arab Saudi. Dari ketiga peneliti pada artikel di atas, semua berhasil meneliti dan memberikan solusi untuk menghadapi berbagai masalah atau kegagalan sistem informasi yang ada di perusahaan. Namun, peneliti di artikel kedua dan ketiga ingin mengembangkan serta menjaga agar hasil keberhasilan sistem informasi dapat terus berkembang dan berjalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan. Ya, Nana, silakan bertanya. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, tadi di di artikel kedua itu ada disebutkan 2 grup manajer, itu maksudnya apa ya? Itu sih, sudah. Oh, yang ini ya. Oke. Ya, yang itu. Oke. Selanjutnya Esa. Ya, terima kasih David. Saya ingin bertanya mengenai metode logical framework dan itu metodenya bagaimana dijalankan, bagaimana metode itu dijalankan, begitu David. Oh iya, yang ini ya. Oke. Apakah ada yang bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, saya langsung menjawab pertanyaan dari Esa tadi mengenai logika framework. Logika framework itu adalah alat analisis yang baik dalam penilaian, tindak lanjut, dan evaluasi suatu proyek dengan menggunakan pendekatan logika. Itu metodenya itu bisa dijalankan. Yang pertama itu menetapkan sasaran atau goals-nya, di mana proyek yang akan memberikan hasilnya. Yang kedua itu menetapkan tujuannya atau purpose. Yang ketiga menetapkan output atau keluaran untuk mencapai tujuan dari yang metode kedua. Dan yang terakhir menetapkan aktivitas untuk mencapai output. Apakah sudah menjawab? Baik, makasih David. Oke. Cek. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan Nana ya, karena itu dari jurnal yang saya pilih. Coba David bisa kembali ke jurnal kedua. Baik, terima kasih. Jadi di sini kan dijelaskan kalimatnya antara 4 subjek dari Amerika Utara
yaitu staf pengguna, staf IIS, dan 2 grup manager. Di awal kalimat ada kata-kata 4 subjek kan. Nah, di sini baru tertulis 3 subjek. Mungkin dari sepengetahuan saya, 2 grup manager yang dimaksud itu adalah manajer pengguna dan manajer IIS. Soalnya stafnya itu sudah disebutkan pertama, yaitu staf pengguna, staf IIS, dan 2 grup manager. Jadi yang benar itu mungkin staf pengguna, staf IIS, dan manajer pengguna, manajer IIS. Begitu, Nana? Apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke Pak Samyaji. Oke, baik. Jadi tadi kelompoknya David dan Tristan sudah ya. Sekarang siapa berikutnya? Silahkan. Saya, Pak. Oke, silahkan. Bentar ya, Pak. Saya izin share screen. Oke. Yuk, mari Nana. Baik, selamat pagi teman-teman dan Pak Samyaji. Pada kesempatan ini kami memilih artikel Information System Success Revisit buat kelompok kami. Nah, pada artikel tersebut peneliti itu menggunakan metode kuantitatif dan makalah ini bertujuan untuk meninjau kembali, memeriksa dan merumuskan kembali pada Dallon and McLean IS Success Model. Itu salah satu model yang dipakai. Lalu model ini dapat dikatakan dengan model interaktif yang diusulkan sebagai kerangka kerja dalam mengkonseptualisasikan dan mengoperasionalkan kesuksesan FI. Lalu artikel ini memberikan kesadaran struktur, pemahaman yang lebih baik tentang kesuksesan dan masalah yang ada di IS Success Model. Bisa di-scroll ke bawah sedikit. Pada penelitian sebelumnya, itu menunjukkan bahwa terdapat 6 model dimensi kesuksesan yang dihasilkan oleh Shannon and Weaver pada tahun 1949 dan pada model Mason pada tahun 1978. Namun pada artikel ini dapat menyimpulkan beberapa faktor DNMIS Success Model. Dalam menyimpulkan tersebut dibutuhkan pengujian selama 8 tahun untuk menghasilkan pemahaman tentang IS Success. Model proses ini hanya memiliki 3 komponen. Yang pertama penciptaan sistem, lalu penggunaan sistem, dan konsekuensi dari penggunaan sistem ini. Nah, masing-masing langkah ini perlu, tapi tidak cukup. Nah, kondisi untuk hasil yang dihasilkan. Misalnya, tanpa penggunaan sistem tidak ada konsekuensi atau manfaat. Namun, dengan penggunaan sistem, bahkan penggunaan ekstensif yang tidak tepat dan atau kurang informasi, mungkin juga tidak ada manfaatnya. Dengan demikian, untuk memahami sepenuhnya dimensi keberhasilan sistem informasi, diperlukan juga model varians. Nah, akhirnya peneliti mengusulkan untuk model sukses ISDM yang memformulasikan terus berfungsi sebagai dasar untuk memposisikan dan membandingkan penelitian empiris IS. Model harus terus diuji dan ditantang atau dibandingkan. Baik, maaf boleh dikembalikan ke slide 1 dulu ya, Sah? Ada penambahan sedikit. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi DNM IS Success Model ini, itu ada beberapa. Salah satunya, sifat Success IS yang multidimensi dan saling bergantung, membutuhkan perhatian yang cermat terhadap definisi dan pengukuran setiap aspek variabel dependen. Jadi, penting untuk mengukur kemungkinan interaksi di antara masing-masing dimensi keberhasilan untuk mengisolasi pengaruh berbagai variabel independen. Lalu yang kedua, ada pemilihan dimensi dan ukuran keberhasilan
Lalu yang ketiga ada upaya harus dilakukan untuk mengurangi secara signifikan jumlah ukuran yang berbeda yang digunakan untuk mengukur keberhasilan, sehingga hasil penelitiannya itu dapat dibandingkan dan dapat divalidasikan. Lalu yang keempat ada banyaknya melakukan banyak penelitian pada studi lapangan dan memasukkan langkah-langkah dampak organisasi. Lalu yang kelima ada validasi lebih lanjut sebelum dapat berfungsi sebagai dasar untuk pemilihan ukuran AS yang tepat. Baik, boleh ke artikel setelahnya. Nah, pada artikel yang kedua ini, itu artikel saya mengambil factors affecting information system success. Penulis menggunakan metode kualitatif, di mana makalah ini menyelidiki tentang permasalahan lama dan permasalahan baru pada keberhasilan sistem informasi. Makalah ini dibuat bertujuan untuk melaporkan penyelidikan gagasan dalam disiplin manajemen layanan dan menguji penerapannya pada analisis keberhasilan sistem informasi. Makalah ini akan mengulas tentang konsep serta solusi dalam keberhasilan dan kegagalan sistem informasi. Pada makalah ini juga disebutkan bahwa jika ingin mencapai keseimbangan, sistem informasi perlu mempertimbangkan perspektif yang ada dan sesuai dengan masalah yang perlu dipertimbangkan. Penelitian ini diperoleh dengan melakukan 4 langkah teknik, yaitu dengan teknik grid perbendaharaan, teknik statistik, konstruksi direduksi, dan melakukan wawancara terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu teknik-teknik ini juga digunakan dalam penelitian ini dengan sangat bermanfaat dalam menghasilkan suatu pandangan dari berbagai entitas. Teknik ini digunakan oleh peneliti memiliki beberapa langkah dalam mendapatkan hasilnya, dan diharapkan juga dapat mendukung setidaknya satu departemen dalam bisnis. Pendekatan yang didapatkan juga diharapkan agar dapat memberikan pengembangan pendekatan yang lebih luas. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, untuk artikel yang berikutnya, saya mengambil judul Success Factor of Open Source Enterprise Information System Development. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi keberhasilan perangkat lunak open source di tingkat perusahaan. Lalu ini memperluas penerapan model keberhasilan sistem informasi dalam literatur ke sistem informasi perusahaan. Lalu makalah ini menyajikan model keberhasilan AIS open source yang disederhanakan dengan menghapus beberapa konstruksi dalam model perangkat lunak open source yang sudah ada. Untuk menguji model penelitian ini, questionnaire survey dikembangkan berdasarkan penelitian yang sebelumnya yang berhubungan dengan model keberhasilan AIS dan mengadaptasi ke konteks AIS open source. Lalu instrumen penelitian berisi 30 item yang mewakili 7 konstruk dalam model penelitian. Data dikumpulkan dari 250 pengguna, akhir perangkat lunak, perusahaan sumber terbuka. Lalu karena sifatnya ini konfirmatori, penelitian ini juga menerapkan model persamaan struktural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan masyarakat yang memiliki efek langsung positif pada penggunaan AIS open source, sedangkan kualitas informasi, kualitas AIS, dan kepuasan pengguna tidak. Lalu kualitas AIS open source memiliki efek positif langsung pada kepuasan pengguna yang pada gilirannya memiliki efek positif pada manfaat bersih individu itu sendiri yang juga secara positif mempengaruhi manfaat bersih organisasi. Baik, untuk kesimpulan yang kami dapatkan dari artikel pertama dan kedua adalah kedua artikel tersebut saling bersinggungan. Jadi artikel yang dari Bapaknya dan artikel dari Nana memiliki hubungan saling bersinggungan. Artikel pertama membahas tentang meninjau kembali model kerja yang dapat membantu dalam kesuksesan sistem informasi. Dan pada artikel kedua membahas mengenai konsep dan teknik dalam keberhasilan dan kegagalan sistem informasi dalam mencapai keseimbangan. Lalu artikel pertama dan ketiga juga memiliki hubungan yang saling melengkapi di sisi pengguna, yang dimana kepuasan pengguna ini memiliki efek positif untuk mempengaruhi manfaat bersih organisasi yang menggunakan sistem. Sekian presentasi dari kami.
Jika ada pertanyaan, boleh silakan diajukan. Terima kasih. Oh ya, Yobel. Oke, baik, terima kasih. Saya mau bertanya khususnya untuk artikel kedua tadi. Di artikel kedua disebutkan kalau terdapat 4 langkah teknik untuk apa tadi? Sistem ya? Kalau tidak salah. Nah, itu bagaimana caranya 4 teknik ini bekerja gitu? Baik, terima kasih Yobel. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya sembari kami menyiapkan jawabannya? Wow. Ya, Salomo. Kalau dari aku, itu tadi di artikel kedua ada yang menjelaskan tentang 6 model dimensi. Nah, itu apa aja kesuksesan oleh Shannon dan Weaver. Terus apakah hubungannya dengan faktor D, D, dan M dalam IS success model? Apakah udah jelas? Oke. Sudah, terima kasih Salomo. Baik, mohon izin sebentar untuk mempersiapkan jawabannya. Mungkin Nana kalau sudah ada jawaban boleh langsung dijawab. Kalau mau bicara. Baik, saya mau menjawab pertanyaannya Salomo. Tadi apa saja 6 model dimensi kesuksesan? Lalu hubungannya itu apa aja gitu kan? Nah, untuk 6 dimensi kesuksesan tersebut, maaf, agak ngegas. Untuk 6 model dimensi kesuksesan tersebut, itu yang pertama ada kualitas sistem, yang kedua ada kualitas informasi, yang ketiga ada penggunaan sistem, yang keempat ada kepuasan pengguna, yang kelima ada dampak individu, dan yang keenam ada dampak organisasi. Itu model dimensinya. Jadi dari 6 model ini itu sangat berpengaruh pada kesuksesan IS. Lalu apakah itu berhubungan ya tadi ya? Nah, itu mereka saling berhubungan karena taksonominya DNMIS dan dimensi ke-6 kategori itu didasarkan pada model proses sistem informasi pada Shannon and Weaver 1949 dan saling terkait. Kedua hasil tersebut menghasilkan kesuksesan model yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Jadi dari 6 model tersebut dan DNMIS itu menghasilkan hubungan sebab akibat yang saling berkaitan. Begitu mungkin. Salomo. Baik, terima kasih. Nana. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan berikutnya mau ditunggu sebentar. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya Yobel mengenai di artikel kedua ya terdapat 4 langkah teknik yang disebutkan bagaimana cara 4 teknik itu bekerja. Intinya seperti itu. Lalu saya ingin menjawab bahwa tadi sempat disebutkan ada teknik GERD, yaitu mewawancarai dengan memahami pengguna dalam memandang keberhasilan informasi sistem. Nah, langkah yang dilakukan itu ada beberapa. Yang pertama, responden diperkenalkan dengan penelitian dan proses wawancara. Lalu, responden diminta untuk membuat daftar 8 sistem informasi dan mengidentifikasi sistem yang mereka anggap terbaik dan terburuk. Lalu, menambahkan daftar ke 9 sistem yang disebut sistem ideal. Lalu, meminta responden untuk memberikan skor di setiap elemen menunjukkan kedekatan yang dirasakan. Lalu yang kedua ada analisis statistik, yaitu mengidentifikasi konstruksi yang berkorelasi erat dengan kesuksesan merupakan konstruksi signifikan dalam analisis komponen utama. Lalu yang ketiga ada konstruksi reduksi, itu memberikan penilaian dalam memutuskan kualitas
konstruksi, lalu konstruksi ditinjau kembali dengan proses inspeksi, analisis sematik, tinjauan ahli. Dalam hal ini adalah 4 anggota staf akademik berpengalaman dalam sistem informasi, lalu 2 ahli sistem informasi independen. Nah, lalu yang terakhir adalah memvalidasi dengan narasumber asli. Ini merupakan wawancara dengan orang yang bersangkutan. Begitu Yobel, apakah dapat dimengerti jawabannya? Bisa. Baik, terima kasih ya satu. Ya, terima kasih Yobel. Baik, apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Tidak, ya baik. Terima kasih teman-teman dan Bapak Amedi untuk waktunya. Presentasinya bisa dilanjutkan oleh kelompok berikutnya. Baik, saya langsung share screen saja ya, Mbak. Apakah sudah tampil di layar? Oke. Oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Oke. Untuk yang pertama, kami mengambil judul itu tentang Learning Failure in Information System Development. Ini mengenai tentang kegagalan dalam pembelajaran ISD. Jadi isi dari artikelnya adalah tentang terbatas kecerdasan organisasi, pembelajaran yang disinsentif, hambatan pendidikan dan desain organisasi itu menjadi sebuah faktor yang menyebabkan organisasi gagal dalam menangani kompleksitas dalam pengembangan sistem. Maka itu penelitian atau makalah ini memiliki tujuan untuk menganalisis hambatan belajar dalam pengembangan sistem dan memberikan rekomendasi untuk mengatasinya. Nah, dalam perspektif pembelajaran dalam sebuah organisasi itu terdapat 2 sumber pembelajaran. Yang pertama itu dari internal dan kedua eksternal. Ketika masih pada tahap difusi teknologi awal, pengalaman organisasi dari internal tidak tersedia, sehingga mereka harus memperolehnya dari eksternal dan memilih yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Manfaat dari pengetahuan eksternal adalah untuk mengelola risiko penurunan dari pengembangan sistem. Sedangkan untuk informasi internal lebih menghasilkan informasi yang menciptakan keunggulan kompetitif karena tidak mungkin disebarkan. Jadi pembelajarannya itu berdasarkan dari evaluasi sebelumnya pada perusahaan lain dan data yang didapatkan merupakan hasil dari analisis formal dari pengalaman dan audit objektif pada proyek pengembangan sistem. Jika pembelajaran ISD gagal, dapat menyebabkan yang pertama itu pembakaran biaya, kedua pembatalan proyek, bahkan bisa sistemnya itu tidak berfungsi. Laitinen dan Robe mengatakan bahwa organisasi ISD yang berdasarkan sampel yang mereka ambil itu tidak belajar dari kegagalan karena keempat faktor yang sudah disebutkan awal tadi. Dan organisasi juga lebih tertarik untuk belajar dari sumber eksternal yang tujuannya untuk akomodasi teknologi baru. Jadi mereka takut ketinggalan tren teknologi seperti itu. Sehingga pembelajaran internal menjadi tidak dipandang dan menyebabkan kurangnya pengalaman untuk meninjau revisi dan berpikir kritis dalam proses ISD. Maka itu peneliti menyarankan bahwa organisasi ISD harus memperoleh pengetahuan yang lebih valid tentang kegiatan inti perusahaan dan merancang mekanisme baru internal agar ilmu tersebut dapat dijaga. Oke, untuk artikel yang kedua berjudul Kajian Keberhasilan Penggunaan Sistem Informasi Accurate dengan menggunakan model kesuksesan sistem informasi Dellon dan M. Klein.
Penelitian dari Houdin dan Rihanna menganalisis faktor-faktor yang mengukur keberhasilan model kesuksesan sistem informasi Delon dan McLean terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi Accurate. Data yang digunakan adalah 6 perusahaan di kota Sukabumi, lalu dianalisis dengan partial least squares menggunakan PLS. Peneliti menggunakan model DNM untuk mengukur kesuksesan sistem informasi mereka. Terdapat 6 faktor berdasarkan model tersebut, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan, serta penggunaan manfaat bersih dan kepuasan pengguna. Agar dapat mengukur korelasi antar indikator variabel laten, peneliti mengevaluasi model pengukuran atau outernya, bagian eksternalnya, dengan melihat validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Pengujian kedua menggunakan model pengukuran inner. Nah, setelah mereka menganalisis outernya, mereka membuat model baru dan melakukan pengukuran inner dengan melihat koefisien antar variabel dan nilai koefisien determinasi. Setelah semua diuji, maka dibentuk kembali model penelitian yang modifikasi, kemudian diuji kembali signifikansinya untuk membuktikan bahwa semua variabel sesuai dengan hipotesis yang diterima. Hasil dari penelitian Houdin dan Rihanna menunjukkan terdapat 2 variabel yang berpengaruh besar terhadap sistem informasi akuntansi akurasi, yakni kualitas dan kepuasan penggunaan sistem. Untuk secara garis besar, penelitian model Delon dan McLean dapat dijadikan untuk memberikan evaluasi pada implementasi penggunaan sistem informasi di kota Sukabumi. Karena dari 9 hipotesa yang dibuat peneliti itu terdapat 7 yang terbukti secara empiris. Oleh karena itu, selanjutnya perlu pengembangan aktivitas manajemen setelah evaluasi secara berkala untuk pemeliharaan proyek jangka panjang. Berikutnya akan dijelaskan oleh Yobel. Baik, berikutnya artikel ketiga itu berjudul Exploration of Success Factors of Information System. Jurnal ketiga merupakan jurnal yang meninjau beberapa faktor kesuksesan pada saat mengimplementasi sistem informasi atau SI. Jurnal ini disusun oleh seorang profesor dari India yang bernama Kaur dan Agrawal dengan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari berbagai tinjauan literatur terhadap beberapa penelitian terdahulu mengenai kesuksesan pada saat mengimplementasi sistem informasi. Pada zaman sekarang ini, berbagai perusahaan di dalam kegiatan operasionalnya sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dari SI yang diimplementasikan. Alasannya karena SI memberikan peningkatan daya saing dan fleksibilitas untuk berbagai aktivitas bisnis. SI yang diterapkan dengan benar dapat memberikan fasilitas pada perusahaan, seperti proses perancangan ulang bisnis dan mampu mendukung perusahaan untuk menawarkan produk maupun layanan yang lebih baik. Selain itu, beberapa faktor lain yang menuntut perusahaan di zaman sekarang ini untuk menerapkan SI diantaranya adalah penggunaan teknologi internet dan komunikasi yang ekstrim, dampak dari teknologi itu sendiri yang mampu merenovasi bisnis, globalisasi bisnis, prospek besar di tingkat internasional, dan adanya pertumbuhan informasi dan pengetahuan. Tetapi kinerja dari SI yang baik sangat bergantung pada keberhasilan perusahaan dalam mengimplementasinya. Menurut Kaur dan Agrawal, setiap perusahaan memiliki faktor penentu keberhasilan atau kesuksesan atas SI yang berbeda-beda. Dan faktor tersebut yang kelak akan mengarahkan individu atau karyawan, lalu setiap departemen, dan pada akhirnya seluruh bagian dari perusahaan untuk mendukung kesuksesan SI. Berbagai faktor penentu kesuksesan SI tersebut diantaranya adalah faktor stabilisasi, faktor sumber daya manusia, faktor perencanaan, faktor implementasi, faktor evaluasi, dan faktor pembaruan atau update berkala. Lalu kesimpulan dari hasil tinjauan literatur. Berdasarkan ketiga jurnal di atas yang sebelumnya sudah ditinjau dan dipelajari, kelompok dapat menyimpulkan bahwa ketiga jurnal tersebut saling mendukung dan saling melengkapi. Bisa dikatakan saling mendukung dan melengkapi karena jurnal pertama membahas mengenai berbagai faktor yang menyebabkan perusahaan gagal dalam menangani atau mengatasi kompleksitas pada saat sedang mengembangkan sistem. Faktor tersebut yang paling utama adalah hambatan pendidikan atau pembelajaran dan adanya keterbatasan kecerdasan dari perusahaan terhadap sistem yang sedang dikembangkan. Sehingga penulis dari jurnal pertama ini menyarankan agar perusahaan yang sedang
mengembangkan suatu sistem harus memperoleh pengetahuan yang memadai dahulu tentang kegiatan inti perusahaannya dan merancang mekanisme baru secara internal agar ilmu yang terkait dengan sistem yang dikembangkan tersebut dapat dijaga. Sedangkan pada jurnal kedua dan ketiga membahas mengenai faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan atau kesuksesan perusahaan pada saat mengembangkan suatu sistem informasi. Di mana jurnal kedua berisi mengenai analisis pada 6 perusahaan di Kota Sukabumi terhadap DNM-IS Success Model yang terdiri dari 6 faktor, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, manfaat bersih, dan kepuasan pengguna. Kemudian pada hasilnya didapatkan bahwa DNM-IS Success Model ini dapat dijadikan untuk memberikan evaluasi pada implementasi penggunaan sistem informasi di Kota Sukabumi. Lalu pada jurnal ketiga membahas mengenai berbagai faktor kesuksesan sistem informasi dari berbagai peneliti, dan penulis dari jurnal ketiga ini mengembangkan berbagai faktor terbaru yang dapat mendukung kesuksesan pengembangan sistem informasi. Di antaranya faktor stabilisasi, faktor SDM, faktor perencanaan, faktor implementasi, faktor evaluasi, dan faktor pembaruan atau update secara berkala. Demikian paparan dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan David dan Esa. Oke, terima kasih kelompok atas waktunya. Saya ingin bertanya tadi di artikel yang ketiga itu, apakah bisa dijelaskan lebih lengkap mengenai faktor penentu kesuksesan untuk sistem informasi atau hanya sebatas itu saja? Terima kasih. Baik, selanjutnya Esa, pertanyaannya silakan. Baik, terima kasih. Saya mau tanya untuk artikel yang pertama, itu mengapa pada tahap difusi itu awal perusahaan itu hanya dapat mempelajari informasi tersebut dari eksternal. Nah, itu kenapa? Apakah ada sebabnya? Tolong dijelasin ya. Terima kasih. Mungkin saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan David terlebih dahulu. Mengenai faktor kesuksesan tadi untuk sistem informasi, itu ada terdiri dari 6 faktor. Nah, yang pertama faktor stabilisasi itu mencakup kekuatan industri, kemudian kekuatan organisasi, lalu faktor terkait budaya organisasi, faktor keamanan SI, dan proses yang berkaitan dengan bisnis. Lalu faktor yang kedua itu adalah faktor sumber daya manusia. Ini yang berkaitan dengan pelatihan atau pembelajaran karyawan terhadap suatu sistem yang sedang dikembangkan oleh perusahaan. Lalu faktor yang ketiga, faktor perencanaan. Faktor ini mencakup faktor terkait strategi, lalu faktor peran manajemen puncak untuk SI, kemudian faktor terkait infrastruktur SI, dan yang keempat ini adalah faktor implementasi. Faktor implementasi ini terdiri dari faktor teknologi, lalu faktor yang berkaitan dengan berbasis web, dan juga perspektif layanan SI. Lalu faktor yang kelima adalah faktor evaluasi. Faktor evaluasi ini terdiri dari hubungan pelanggan, profitabilitas, faktor eksternal, lalu ERP atau perencanaan sumber daya perusahaan, kemudian kinerja bagian marketing, dan faktor dalam hal waktu, biaya, dan faktor lainnya. Lalu faktor yang terakhir adalah faktor pembaruan atau update secara berkala. Pada bagian faktor ini terdiri dari faktor terkait pemasaran, lalu faktor inovasi teknologi, dan juga ketersediaan dukungan untuk IT. Apakah sudah jelas, David? Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih kelompok. Oke, mungkin untuk berikutnya aku menjawab pertanyaan dari Esa, yaitu tentang difusi yang inovasi tadi ya.
Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan artikel sebelumnya juga. Jadi biasanya ini diffusi inovasi itu untuk teknologi yang awal itu biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan yang startup atau perusahaan-perusahaan yang baru dibuat. Jadi pengalaman atau historis mereka tentang pengembangan sistem itu sebelumnya tidak ada. Maka dari itu salah satu sumber yang mungkin mereka dapat pelajari yaitu dari eksternal dengan cara mencari relasi mungkin, mencari informasi berita, terus ya mereka mengambil informasi tersebut dan dijadikan referensi bagi mereka. Seperti itu. Tujuannya itu menghasilkan informasi untuk mengelola risiko penurunan dan pengembangan sistem dan menjadi referensi bagi perusahaan. Karena tidak semua inovasi yang ditemukan dari luar perusahaan itu juga akan cocok dengan sistem perusahaan yang dimiliki. Untuk itu perlu mencari lebih tahu lagi tentang informasi tersebut. Apakah memiliki keuntungan bagi perusahaan, lalu apa kerugiannya, lalu apakah anggota atau orang yang terlibat dalam pengembangan sistem itu kompeten, dapat mengelola inovasi tersebut. Terus bagaimana tingkat kerumitannya, itu banyak sekali faktor-faktor yang terlibat di dalam itu. Makanya terkadang orang-orang yang terlibat dalam perusahaan itu enggan gitu untuk belajar atau mengevaluasi pengembangan sistem sebelumnya. Jadi lebih memilih ke eksternal, meskipun mereka sebenarnya sudah memiliki historis dalam pengembangan sistem sebelumnya. Jadi tetap kebanyakan perusahaan itu mengambil dari eksternal, seperti yang di artikel tadi dijelaskan itu di bagian akhir kan, peneliti si Layton dan Robe mengatakan ISD, organisasi ISD sampel mereka ambil itu tidak belajar dari kegagalan mereka sebelumnya, karena keempat faktor yang di awal tadi sudah disebutkan, dan mereka lebih memilih untuk belajar dari eksternal, seperti itu. Oke, terima kasih Salomo. Sama-sama. Baik, sekian pemaparan dan juga penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya izin off screen dulu. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya. Sudah cukup baik gitu ya, terutama di dalam presentasi dan juga pemaparan. Nah, sebetulnya dari beberapa kali kalian melakukan literatur review gitu ya, ini mungkin mengulang lagi saja apa yang sudah saya sampaikan tapi diulang. Jadi kalian itu sebenarnya melihat posisi penelitian kalian itu ada di mana ya, terutama nanti kalau kalian akan skripsi itu supaya jelas posisinya ada di mana. Nah, tentunya kalau skripsi S1 itu beda dengan S2, beda dengan S3 gitu ya. Ada level-levelnya, ada capaian yang harus didapatkan dan juga nanti hasilnya seperti apa. Untuk S1 itu kalau kita di prodi akuntansi itu kita sudah sepakat, dan ini kesepakatannya juga sudah cukup lama sebetulnya, yaitu level S1 itu adalah aplikasi teori. Ya, karena kita itu adalah S1 ilmu terapan, akuntansi itu kan ilmu terapan ya. Jadi kalau bisa menerapkan ilmu untuk permasalahan real yang dihadapi dalam lingkup akuntansi itu sudah cukup bagus. Nah, jadi levelnya di situ. Nanti kalau S2, kalau kalian berminat untuk S2 ya, S2 itu nanti levelnya kalau penelitian itu adalah mengkritisi teori. Jadi kalau ada seperti hari ini kegagalan dan kesuksesan itu dengan literatur review itu mencoba mengkritisi, oh ini definisi kegagalan ini menurut A, B, C, D, E. Lalu apa kelebihan dan kelemahan masing-masing definisi dan seterusnya. Keberhasilan juga begitu, menurut A, B, C, D, E apa kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi mengkritisi. Ya. Nah kalau S3 itu levelnya adalah berkontribusi pada teori. Jadi mungkin menciptakan teori baru, menciptakan sudut pandang baru dan lain sebagainya. Tapi harus ada sesuatu yang baru.
yang kontribusi. Itu bedanya. Oke. Nah, jadi kalau kalian nanti skripsi, levelnya apa? Kalian harus bisa menemukan, karena kita ini terapan ya, maka harus bisa menemukan masalah yang dihadapi. Ini yang selalu saya sampaikan, dan berkali-kali juga saya tekankan kalau pada mahasiswa bimbingan saya, ya, mulai itu dari masalah penelitian. Ya, sering sekali mahasiswa itu yang skripsi ke saya tuh mulainya terbalik, mulainya itu dari teori. Pak, saya mau meneliti mengenai kegagalan dan keberhasilan. Pak, saya mau meneliti mengenai adopsi. Pak, saya mau meneliti ini itu. Nah, yang mau diteliti itu siapa? Yang menjadi partisipannya siapa? Dan apakah di sana ada masalah itu? Ya. Jadi, misalnya, Pak, saya mau pakai model kesuksesan Delon dan McLean tadi sudah beberapa kali. Oke, di mana? Di perusahaan A. Nah, apakah di sana memang ada masalah keberhasilan dan kegagalan? Belum tahu. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalau kalian, kalau minimal menurut saya ya, kalian akan skripsikan penelitian itu harus mulai dari masalah dulu. Oh, ini ada masalah. Masalahnya apa? Ya. Sebentar. Ada ya, maaf tadi ada paket datang biasa. Oke, jadi baru mulai dari masalah misalnya, ya permasalahannya. Ini saya cerita tentang kasus saya saja ya. Jadi apa yang saya dulu dapatkan. Jadi saya dulu melihat ini penelitian saya itu tentang adopsi teknologi. Saya melihat banyak UKM yang merupakan teman-teman baik saya, pelaku UKM waktu itu. Ini zaman 20 tahun yang lalu ya, jadi kondisinya mungkin sudah berbeda. Tapi mereka dulu itu untuk usaha beli komputer itu kok sepertinya tidak rasional. Tidak rasional itu ya contohnya hanya untuk ngetik Excel, Word gitu ya. Administrasi normal mereka beli komputernya yang kelas, kalau sekarang mungkin untuk komputer game gitu ya. Wah, ini kan nggak rasional. Yang grafiknya pakai yang harganya 20 juta misalnya gitu ya. Wah, itu tidak rasional. Tapi pada saat yang sama misalnya komputer untuk desain produk itu mereka belikan yang kerakitan 5 juta ya, yang sebentar-sebentar hang gitu kan. Ini kan nggak rasional. Lalu zaman dulu itu kalau koneksi internet itu pakai modem. Modemnya bukan modem seperti yang kalian pakai sekarang ya, modem 4G itu enggak, modemnya itu pakai kabel telepon. Dan satu line telepon hanya bisa dipakai satu modem. Ya sama. Pernah ada satu perusahaan itu mereka punya 5 komputer yang dipakai 5 staf yang berbeda dan pimpinannya. Itu dibelikan modem 5. Gitu ya. Masing-masing komputer ada satu. Saya kaget lihat, ini kok beli modem 5. Gitu kan. Untuk apa? Ini biar masing-masing komputer bisa langsung terhubung ke internet, gitu kan, kata pemiliknya. Nah, padahal line telepon di situ hanya ada satu. Ada satu, itu pun selain untuk telepon dan internet juga dipakai untuk faximile. Zaman itu masih ada faximile. Nah, ini kan hal-hal yang tidak rasional menurut saya. Nah, itu yang kemudian saya jadikan bahan penelitian. Jadi, kalau kita di akuntansi atau sistem informasi itu baik kalau kita mulai dari permasalahan yang memang ada di sekitar kita, real gitu ya. Tuh.
beberapa mahasiswa saya dulu meneliti, ada yang melihat fenomena ini, mungkin saya sudah pernah cerita, penggunaan GoPay oleh lansia. Ya. Mereka mengalami kesulitan, berkeluh kesah, tapi tetap semangat menggunakan GoPay. Wah, ini kenapa? Ini menarik untuk diteliti. Oke, jadi itu. Ini nanti ada kaitannya dengan materi kedua hari ini. Tapi kita kembali dulu ke kegagalan dan keberhasilan. Jadi kelihatannya ngomong gagal dan berhasil itu gampang ya. Kita setiap hari menggunakan, wah saya berhasil, wah saya gagal, gitu kan. Tapi coba kita lihat, ya. Antar kalian itu yang namanya berhasil dengan gagal itu kan, meskipun mungkin sama-sama berhasil, tetapi kriteria gagal dan berhasil itu kan bisa beda-beda. Ya. Mungkin ada di antara kalian kalau ikut satu mata kuliah, kalau tidak dapat A, itu gagal. Dapat A- itu sudah sedih banget ya, wah, sampai mungkin nggak doyan makan seminggu misalnya. Tapi ada yang dapat nilai C saja, ya, C- gitu, waduh C- langsung syukuran gitu ya. Traktir teman-teman bisa. Nah, maka sebetulnya hal yang sama juga terjadi pada sistem informasi. Sistem informasi itu bisa disebut berhasil yang seperti apa tuh? Disebut gagal yang seperti apa? Oke, saya berikan satu contoh ini dulu hasil penelitian saya. Ada satu orang itu dia pengusaha biasa. Kalau pengusaha kecil kan biasanya punya banyak, ada beberapa sampingannya. Si bapak ini itu usaha utamanya sebetulnya adalah akomodasi, penginapan, bukan hotel berbintang ya. Ini zaman dulu, belum zaman 20 tahun yang lalu, belum zaman hotel-hotel di Jogja merebak gitu ya. Penginapan. Penginapannya pun ini spesifik. Dia punya langganan tenaga penjualan, salesman yang keliling. Kalau nanti kalian bergaul dengan tenaga penjualan, ya, tenaga penjualan itu biasanya punya area. Dan banyak tenaga penjualan itu yang areanya di luar kota. Istri saya itu sales, istri saya itu areanya Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi kalau istri saya itu mengunjungi area yang di Jawa Barat, dia mau tidak mau harus nginep gitu kan. Nah, si bapak ini tuh penginapannya dipakai oleh sales-sales tersebut. Ya. Bukan turis, bukan pelajar, ya, bukan yang jam-jaman gitu, tapi sales. Dan mereka sudah punya langganan. Dan itu cukup pada zaman itu laris lah ya. Oke. Tapi dia juga punya usaha ini ornamen untuk rumah dari batu. Ya, itu usaha sampingan dia. Nah dia tuh lihat teman-teman yang lain ya, UMKM gitu ya. Pada waktu 20 tahun yang lalu itu kan Jogja, Jawa Tengah bagian selatan lah, Jogja, Solo itu merupakan daerah yang sangat banyak pengusaha kerajinan tangan dan mebel furniture yang orientasinya ekspor. Dan memang pada waktu itu luar biasa ya. Di daerah Sedayu itu ada satu pabrik furniture, kebetulan dulu istri saya bekerja di situ, itu per minggu bisa ngirim sampai berapa ya? 10 kontainer. 10 kontainer per minggu. Dan itu satu perusahaan kecil, stafnya nggak sampai 30 orang. 10 kontainer per minggu. Ke Eropa Barat, ke Australia, ke Amerika Serikat. Mereka itu bahkan secara rutin ikut pameran di Amerika Serikat. Nah, oke, Bapak itu kemudian pengen ya ekspor gitu kan. Lalu dia gimana caranya supaya bisa? Oh, pasang internet, ya pakai internet gitu. Lalu dia minta dibuatkan website untuk memajang produk-produknya, ornamen batu tadi. Oke. Ketika saya datang dan saya diskusi dengan dia, dia tanya, websitenya gimana Pak? Karena saya kenal dengan yang membuat website. Oh masih jalan dia, bagus gitu. Oh berapa Pak omsetnya dari penjualan ke website lewat website ini? Saya tanya gitu kan. Dia menjawab 0. Gitu kan. Saya kaget. Itu waktu itu sudah jalan setahun ya websitenya. Saya kaget kok 0 gitu kan. Tapi kok wajahnya itu tidak menunjukkan kesedihan gitu ya. Seneng gitu ya. Nah, jadi ternyata mengapa 0? Bapak ini itu tidak bisa berbahasa Inggris. Itu satu. 2, dia tidak bisa mengoperasikan sistem yang dibuatkan. Jadi kalau ada pesanan datang, dia kan memajang katalog ya.
itu update katalognya saja dia nggak bisa. Jadi kalau ada barang baru update dia nggak bisa. 2, disediakan formulir dan email untuk komunikasi itu kan. Jadi, ketika ada calon pemberi dari luar negeri bertanya gitu ya, nah, barang ini ada nggak, berapa, kalau pesan sekian dan lain sebagainya. Dengan bahasa Inggris dia tidak bisa bahasa Inggris. Dia bisa baca email tapi tidak bisa membalas email. Nah, seperti itu. Jadi dan tiap tahun itu tiap bulan itu dia bayar untuk websitenya supaya hidup dan emailnya hidup terus gitu. Masih ada domainnya gitu. Saya tanya, nah lalu gunanya untuk apa Pak ini website? Kalau ternyata ya hanya untuk pajak. Wah itu kan sudah saya cetak di kartu nama saya Mas gitu kan. Kemana-mana saya kalau pergi ya saya bagi-bagi gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu websitenya itu berhasil atau gagal tuh? Gimana Salom, kalau menurutmu? Salom? Ya Pak. Menurutmu website tadi itu gagal atau berhasil? Kalau menurut saya sih gagal sih Pak. Betul. Dan saya sepakat. Tapi menurut Bapak itu enggak, itu berhasil gitu ya. Nah, justru inilah poin saya. Kegagalan dan keberhasilan itu ternyata tadi siapa ya? Tristan sebenarnya, Mitaf itu mengatakan kegagalan itu subjektif. Untuk satu orang mungkin dianggap gagal, orang lain dianggap berhasil. Ya, kalau yang contoh Bapak website tadi itu mungkin terlalu ekstrim. Tapi mari kita lihat produk IT saja sudah. Windows 10, Windows 11 gitu. Itu menurut kalian gagal atau berhasil? Banyak orang mengatakan berhasil, tapi banyak juga yang mengatakan wah itu produk gagal gitu ya. Nah, poin saya. Nah, maka kemudian kalau kita akan mengatakan itu gagal atau berhasil, itu harus ada kriterianya. Ya, sama seperti kalau kalian kuliah. Lulus itu apa? Nilai minimal C misalnya. Oke. Nah, supaya dapat C berapa skor minimalnya? Ada aturannya, ada batasnya gitu ya, ada cut off-nya. Lalu ada cara supaya dapat skor ini bagaimana? Ada tugas, ada ujian, ada kuis, ada macam-macam. Ya, cara-cara penilaian. Nah, lalu batas minimal untuk lulus berapa? C itu berapa skornya? Katakan berapa tuh C itu 40 ya misalnya. Saya lupa. Orang mungkin akan berargumen, lah kok cuma segitu, ya 40 masuk dapat C gitu ya. Di tempat saya kalau nggak 60 nggak dapat C gitu. Oke, sekali lagi itulah subjektivitas, ya. Orang akan berbeda-beda. Tapi tanpa ukuran itu ya kita nggak bisa menyatakan seseorang itu lulus atau tidak. Sederhana ya, bukan gagal lulus atau tidak. Itu sudah harus ada cut off ya, ada ukurannya. Sama juga dengan keberhasilan dan kegagalan. Selama ini yang paling banyak dipakai untuk keberhasilan itu adalah modelnya Delon dan McLean. Apakah itu sempurna? Tidak juga. Tetapi kalau kita akan mengatakan satu sistem itu gagal atau berhasil, ya patokannya satu-satunya itu. Ya, jadi intinya itu kalau ukurannya Delon dan McLean, ya, satu sistem itu bisa dikatakan berhasil jika satu itu dipakai, ya. 2 bermanfaat, 3 penggunanya puas. Nah, lalu ada macam-macam ukuran tadi ya sudah disampaikan juga variabel-variabelnya apa dan bagaimana cara mengukurnya. Tapi 3 itu dipakai, sebagus apapun kalau nggak dipakai ya percuma. 2 bermanfaat, ada manfaatnya. 3 penggunanya puas. Nah, sebetulnya kalau mau diukur mungkin Bapak yang pesan website tadi puas itu terhadap puas, bermanfaat untuk dia dan dipakai, gitu kan? Meskipun dipakainya tidak full, gitu kan? Tapi bisa dikatakan berhasil. Itu kegagalan dan keberhasilan. Cukup banyak ini, ya, skripsi yang menggunakan ini. Nah, kaitannya apa? Akuntansinya apa, gitu kan? Gitu ya. Nah, kalau satu sistem itu dibangun, ya. Dikembangkan itu kan ada investasinya, ada biaya yang keluar ya, dan biaya yang keluar itu ya harus ini berhasil atau tidak, gitu kan. Nah maka
kalau satu sistem sudah dikembangkan atau sudah dibeli, dijalankan, nah kita harus menilai itu berhasil atau tidak. Kalau sudah bisa dikatakan berhasil, berarti investasinya kan berhasil, gitu ya. Nah, masalahnya kan kalau sistem ini kan satu hal yang cukup abstrak. Kalau mesin, kita invest mesin, gampang. Kapasitas produksinya naik nggak? Oh naik, oh ya berarti berhasil. Kualitas produknya membaik tidak? Oh, kualitas produknya membaik, berhasil. Kalau kualitas produknya tidak membaik, berarti gagal investasinya. Gitu saja selesai ya. Demikian juga dengan investasi dalam surat berharga misalnya. Oh, return-nya berapa? Sekian persen. ROI-nya sekian persen. Oh, macam-macam ya. Payback period-nya sekian. Berhasil sudah kalau memenuhi kriteria. Tapi kalau sistem informasi itu kan lebih abstrak ya. Maka kemudian ada Delon dan McQueen ini. Oke. Itu untuk kegagalan dan keberhasilan. Ada pertanyaan dulu nggak? Belum ya, baik. Nah, begini. Terkait dengan topik proposal. Ini kita sekarang masuk ke bahasan kedua. Jadi nanti kalian meskipun tidak ada ujian, nanti setelah ujian tengah semester itu kita akan mulai untuk membahas proposal penelitian. Kalian boleh mengajukan proposal penelitian yang sama dengan yang mungkin sudah pernah kalian buat di Metopen. Boleh. Ya, nanti kita bahas. Tapi harapan saya dengan kalian sudah melakukan literatur review ini, maka itu bisa dibenahi proposal Metopen itu supaya menjadi lebih baik dan basis teorinya menjadi lebih kuat. Nah, kalian sudah harus mulai membuat itu. Nanti pertemuan pertama kita bahas, ya. Kita bahas. Kalian sudah bawa yaitu draft-draft proposal. Kita bahas. Pada pertemuan pertama setelah ujian tengah semester nanti saya akan membahas mengenai kelengkapan dulu. Ya, kita lihat sudah lengkap atau belum secara teknis. Ya. Baru setelah itu kita bicarakan kontennya. Nah, nanti setelah ujian tengah semester, pertemuan pertama kalian presentasikan proposal kalian apa. Nanti saya komentari kelengkapannya. Setelah itu, nanti pada pertemuan berikutnya, baru kita mulai, kita bahas isinya, kontennya. Ya. Jadi saya tidak mau lagi nanti pada saat konten itu kita bicara mengenai ini pakai survei atau pakai observasi, ini alat analisisnya apa, itu harusnya sudah beres di Metopen. Ya, kita fokus pada isinya, kontennya, sistem informasi. Ke sistem informasiannya, bukan sistem. Itu ya, jelas? Oke, jadi silahkan nanti dipersiapkan. Pertemuan pertama setelah ujian tengah semester berarti masih ya 2 minggu lebih ya. Itu kita bicarakan. Kalian presentasikan dulu draftnya, tidak usah panjang-panjang lah, sekitar 5 menit gitu. Intinya saja yang akan kalian teliti apa. Nanti setelah itu kita lihat kelengkapannya dan berikutnya. Nah, nanti kalau itu saya rencanakan 2-3 kali, kalau sudah setelah itu ya masing-masing presentasi proposal seperti ini, dan yang lain mengomentari atau bertanya atau memberikan masukan. Gitu. Nangkap ya? Itu nanti presentasi proposal itu Halo. Tes. Oh, ya Bapak ya berarti. Weh.
Oke, sorry tadi terputus. Sudah bisa? Sekarang? Oke, good. Oke, sampai di mana tadi ya? Sampai Lalu, draft, ya, Oke, oke, baik. Sebentar. Oke, oke. Jadi nanti presentasi, ya, ada masukan dan pertanyaan atau tanggapan, dan itu kita lakukan masing-masing satu kali, jadi per pertemuan 2 orang, dari 3 kali. Jadi setelah ujian tengah semester itu kita ada 4 kali pertemuan untuk membahas proposal satu-satu dengan saya dan masing-masing. Gitu ya. Jadi seperti bimbingan. Nangkap ya? Nah, nanti saya baca, jadi saya baca, saya beri masukan, saya baca, saya beri masukan, seperti itu. Ya, nangkap. Nanti ya mungkin kalau saya baca juga tidak bisa nangkap, tapi masing-masing mungkin bisa memberitahukan kepada saya, ya perubahannya apa. Pertama tentunya proposalnya apa, itu pertemuan pertama setelah ujian tengah semester kan, dan saya beri masukan. Berikutnya, pertemuan berikutnya, kalian tinggal menunjukkan perubahan apa yang sudah kalian lakukan. Kalau kita diskusikan begitu seterusnya. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Izin bertanya. Silakan. Berarti untuk penelitian yang kita lakukan tuh tidak pasti kualitatif, tapi boleh kuantitatif. Nah, gimana? Tidak ada kewajiban kuantitatif-kualitatif ya. Yang penting penelitian ya. Kuantitatif-kualitatif itu tergantung pada permasalahan penelitiannya. Kalau misalnya tadi contoh ya mau melihat penggunaan GoPay di kalangan lansia ya, mau tidak mau harus pakai survei itu. Ya enggak? Iya, Pak. Permasalahan itu ya. Jadi nggak usah mikir itu. Penting kalau menurut saya itu permasalahan penelitiannya apa dulu, itu justru yang lebih penting. Oke. Oke, sebentar, Nana sebentar ya, saya supaya saya tidak lupa. Jadi Halo, Yuk, bapaknya terputus lagi. Pak, itu masih di mute, Pak.
Oke, sorry, putus-putus terus ini. Saya padahal udah ganti provider 2 kali. Oke, saya lanjut. Jadi mulai dari permasalahan. Nah, permasalahan penelitian itu nanti akan menentukan 1, teori apa yang akan dipakai. 2, alat pengumpulan datanya apa. 3, alat analisis datanya apa. Jadi kunci setiap penelitian itu ada di permasalahan. Ya, jadi itu nanti yang harus disadari. Nah, jadi menjawab tadi ya Tristan, tergantung permasalahannya. Permasalahan itu yang harus kuantitatif, ada yang harus kualitatif. Tapi ada juga permasalahan yang bisa didekati dengan kuantitatif atau kualitatif. Nah, jadi beda kan ya. Maka sekarang kita kembali lagi lihat ke permasalahannya. Gitu? Baik Pak, terima kasih. Ana gimana? Pak, mau bertanya, ini kan yang waktu metopen dulu itu kan sampai bab 3. Nah, waktu seminar ini tuh kita akan lanjutkan sampai selesai atau bagaimana? Terus juga apakah yang dipakai di seminar bisa dipakai di skripsi? Gitu? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus. Masalahnya kalau pakai bab-bab itu saya juga bingung. Kenapa? Karena bisa jadi tiap orang beda-beda. Tapi kalau yang namanya proposal itu tentunya nomor 1 itu adalah latar belakang. Ya, latar belakang permasalahan apa. Termasuk permasalahannya sendiri itu apa. Itu harus ada 1 ya. Nanti setelah ujian tengah semester bisa saya berikan contoh gitu ya. 2 itu tentunya adalah dasar teori yang dipakai. Sementara, karena nanti kalau sudah penelitian ya dasar teorinya bisa tambah. 3 itu adalah rencana penelitian. Nah, rencana di sini tentunya adalah alat pengumpulan data yang akan digunakan apa, partisipan atau objek penelitiannya apa, dan kemudian tentunya alat analisis data yang akan digunakan apa. Ini semua masih berupa akan tadi ya, karena memang masih proposal. Nah, kalau sampai selesai itu namanya sudah penelitian, gitu, itu lain. Oke. Itu pertama. Jadi jelas ya anak-anak yang itu ya. Kemudian apakah seminar bisa dipakai skripsi? Ya. Idealnya begitu. Idealnya. Tapi dalam hidup itu sering sekali kita tidak bisa ideal. Ya. Ada beberapa topik seminar oleh mahasiswa saya bisa dilanjutkan skripsi. Baik saya sebagai pembimbing maupun orang lain sebagai pembimbing. Itu bisa. Dan itu ya idealnya seperti itu, sehingga begitu seminar itu karena ya proposalnya sudah matang, begitu skripsi seminar di proposal sudah matang di seminar itu bisa langsung lari gitu ya. Cuma tinggal ngobrol sebentar dengan pembimbing, oh ya sudah bagus, lari gitu kan, jalan. Tapi bisa juga tidak bisa. Bukan apa-apa, ada banyak penyebabnya. Dulu pernah ada mahasiswa saya itu ketika seminar proposal penelitiannya tentang analisis perancangan sistem penggajian di satu perusahaan. Ya, dia udah dapat akses, dia udah masuk ke situ karena punya koneksi ya. Tapi dari dia selesai seminar sampai skripsi itu kan ada jeda 1 semester kira-kira, karena kan harus ambil mata kuliah yang lain dulu ya. Itu ketika dia skripsi ternyata tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Perusahaannya sudah beli sistem penggajian. Jadi masalah penggajian hilang sudah gitu kan. Ada juga pernah seperti itu, sistemnya beda ya. Ketika dari seminar sudah dapat kontak, sudah ada orang yang mau gitu ya, manajernya mau membantu dan lain sebagainya. Begitu pas saat skripsi ternyata orang yang menjadi kontak tadi, yang menjadi pintu masuk ke perusahaan itu resign, mengundurkan diri, diganti orang lain. Nah, orang baru nggak mau, ya, nggak mau, itu tidak bisa. Ya. Jadi idealnya memang seminar dan skripsi itu sama idealnya. Tetapi sering sekali karena ada jeda waktu yang cukup lama antara seminar dengan skripsi, itu sering sekali tidak bisa terwujud. Bisa karena masalahnya menjadi tidak relevan lagi. Bisa karena akses yang tadinya itu didapatkan pada objek penelitian atau partisipan menjadi tidak bisa lagi. Jadi partisipan itu bisa berubah pikiran sewaktu-waktu. Tadinya mau gitu ya, wah siap gitu kan.
orang yang sama 6 bulan kemudian, wah nggak bisa nih, gitu ya, nggak boleh atau macam-macam lah alasannya yang kita tidak bisa memaksakan juga. Ya, itu, Nana, ya, sudah jelas ya. Ada lagi kah pertanyaan? Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Sudah jelas ya? Oke, Pak, kalau saya mau ya, tanya Pak. silakan. Baik Pak, berarti untuk proposal di seminar sistem informasi ini memang kebanyakan survei Pak ya? Kan kalau misalkan kayak akuntansi keuangan. Enggak juga survei, tidak juga. Kalau di analisis dan perancangan sistem kan ya nggak bisa survei. Siapa yang mau disurvei? Soalnya kan kalau di akuntansi keuangan itu kan ada situs BI Pak, jadi bisa acuannya dari situ gitu Pak, maksud saya. Ya, karena kalau gini, kalau akuntansi keuangan, terutama yang pasar modal, itu kan nggak mungkin menggunakan data primer, toh. Kamu mau nyateti perubahan harga saham per menit gitu? Enggak, Pak. Atau per hari ya? Enggak kan? Nah, maka mereka pakai data sekunder. Untuk kalau pasar modal ya, itu. Nah ini makanya kan kembali lagi kepada yang tadi saya sampaikan untuk menjawab pertanyaannya Tristan. Permasalahannya apa? Kalau permasalahannya pasar modal ya harus pakai data BEI. Ya. Kalau permasalahannya itu sistem penggajian yang tidak beres, ya nggak bisa pakai data BEI kan, nggak bisa survei juga kan. Survei itu kan mensyaratkan jumlah responden tertentu ya. Survei kalau hanya 2 orang kan nggak bisa, padahal biasanya kalau di dalam satu perusahaan yang kecil menengah gitu kan, yang ngurusi penggajian kan paling berapa orang sih? Ya nggak mungkin disurvei juga kan, Yobel? Iya, Pak. Ya, itu. Jadi kembali kepada permasalahannya apa. Dan apakah mesti survei? Tidak. Tidak mesti. Ya. Oke? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ya saya kira cukup sekian pertemuan kita. Mohon maaf ini atas keterlambatan dan berbagai gangguan, gitu ya. Ini agak luar biasa hari ini, banyak banget gangguan. Kita jumpa lagi setelah nanti ujian tengah semester. Saya harapkan sudah ada draft kasar, setidaknya ya, mengenai proposal penelitian yang akan kalian gunakan di dalam seminar ini. Yang syukur-syukur, ya kita berharap, saya juga yakin Anda berharap itu bisa diteruskan jadi skripsi. Ya, tapi mari kita realistis ya, sudah nanti untuk seminar ini selesai dulu ya, skripsi dipikirkan belakangan nanti kalau sudah skripsi. Oke? Itu ya, selamat siang, selamat belajar untuk ujian tengah semester, dan sampai jumpa nanti setelah ujian tengah semester. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.